Jin Qorin sebagai entitas gaib yang tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi kehidupan manusia dan memiliki peran sentral dalam memengaruhi manusia. Dalam ajaran Islam, Jin Qorin memiliki tanggung jawab untuk membimbing manusia menuju kebaikan atau keburukan. Meskipun dapat menjadi sahabat setia yang mendukung perbuatan baik, Jin Qorin juga bisa menjadi pemicu seseorang terjerumus dalam dosa dan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, peran Jin Qorin memiliki relevansi signifikan dalam keseharian manusia. Sejalan dengan kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya, Jin Qorin akan berperan sesuai dengan arah yang dipilih oleh individu tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Jin Qorin dapat tergolong dalam dua jenis jin yang umumnya diakui oleh para ulama, yaitu jin Islam atau jin kafir. Jin Islam tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jin Qorin yang termasuk dalam kategori ini akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan baik. Di sisi lain, jin kafir mengikuti iblis dan cenderung membimbing manusia ke arah yang salah dan merugikan. Dengan demikian, penentuan apakah Jin Qorin masuk dalam jin Islam atau jin kafir bergantung pada sejauh mana jin tersebut patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan perjalanan hidup manusia, interaksi dengan Jin Qorin menjadi bagian dari ujian dan pilihan moral yang dihadapi oleh setiap individu. Yang pertama, pengertian Jin Qorin menurut Islam. Menurut informasi yang disampaikan oleh Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Banjarmasin, kata jin berasal dari kata jannah yang memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api, sementara setan dianggap sebagai representasi makhluk yang jahat, tidak taat, dan memberontak terhadap kehendak Allah. Dalam penjelasan Quraisy Shihab yang diungkapkan dalam karyanya berjudul Jin dalam Al-Quran, disebutkan bahwa makna harfiah jin adalah tersembunyi, menunjukkan bahwa mereka ada makhluk yang gaib yang dapat menyerupai manusia dalam arti fisik. Dalam keyakinan bahwa manusia hanya dapat melihat jin secara langsung jika diberikan karomah atau keistimewaan oleh Allah, pemahaman tentang Jin Qorin menjadi relevan. Jin Qorin dalam konteks ini mengacu pada setan yang memiliki tugas khusus untuk menyebarkan kemungkaran dan menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini memperkuat gagasan bahwa interaksi antara manusia dan jin, terutama Jin Qorin, merupakan ujian moral yang memerlukan ketaatan manusia terhadap petunjuk Allah dalam menghadapi godaan dan pengaruh yang berasal dari makhluk gaib tersebut. Lalu yang kedua yaitu dalil tentang Jin Qorin dalam Al-Quran. Pengertian tersebut merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Ayat tersebut memiliki arti setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Quraisy Shihab menjelaskan istilah Qorin dalam bukunya yang berjudul Mistik, Seks, dan Ibadah pada tahun 2006. Menurutnya, istilah atau penjelasan Qorin terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 36.
Ayat tersebut memiliki arti dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Menurut Quraisy Shihab, kata setan dalam ayat tersebut merujuk pada jin korin yang dapat diartikan sebagai teman yang selalu menyertai. Lalu yang ketiga yaitu cara melindungi diri dari jin korin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang kehidupannya didampingi oleh jin korin. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada Rasulullah untuk mengalahkan jin korin tersebut. Sebagai hasilnya, jin korin yang mungkin awalnya memiliki kecenderungan untuk menyesatkan, beralih untuk memeluk Islam dan hanya memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk berbuat baik. Cerita ini mencerminkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan kemampuan Rasulullah untuk mengatasi pengaruh negatif yang mungkin dimiliki oleh jin korin. Bagi manusia umum, menaklukkan jin tidaklah mudah. Hanya dengan keimanan yang kokoh, seseorang dapat mengurangi kekuatan jin dalam dirinya. Salah satu metode yang disarankan untuk memperkuat iman dan melawan pengaruh jin adalah dengan secara rutin melakukan zikir dan berdoa. Dengan melaksanakan praktik-praktik keagamaan ini, manusia dapat membangun perlindungan spiritual dan menjaga dirinya dari godaan atau pengaruh negatif yang mungkin berasal dari jin. Dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah menyatakan, "Dan jika kamu digoda oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Dalam konteks Al-Quran, terdapat perbedaan mendasar antara jin dan iblis. Keduanya disebut jin karena keberadaan mereka yang tidak dapat terlihat oleh manusia. Namun, perbedaan utamanya terletak pada asal-usul mereka. Iblis meskipun termasuk dalam golongan jin, memiliki ciri khusus sebagai makhluk yang diciptakan dari api. Sebaliknya, istilah setan merujuk pada seluruh bangsa jin dan manusia yang menunjukkan sifat durhaka serta memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, kendati iblis merupakan jenis jin, tidak semua jin dianggap setan, melainkan hanya yang menunjukkan sifat durhaka yang dapat disematkan dengan istilah setan. Tidak seperti jin lainnya, jin korin tidak bisa diusir, dibunuh, atau dimusnahkan dengan membaca ruqyah atau mendengarkan azan. Menurut ajaran Islam, jin korin akan terus mengikuti manusia sepanjang hidupnya, bahkan hingga ajal menjemput. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit tentang tujuan atau kelanjutan jin korin setelah manusia meninggal, keyakinan umumnya menyatakan bahwa jin korin akan dimintai pertanggungjawaban perannya dan bersaksi pada hari kiamat tentang perbuatan serta amal perbuatan manusia yang pernah dihadapinya selama hidup. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa jin korin adalah entitas gaib yang merupakan bayangan tidak terlihat dari manusia yang didampinginya. Korin dipercaya memiliki wujud, sifat, kepribadian, dan bahkan hobi serupa dengan manusia yang menjadi objeknya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari dalam Islam, apa makna dan fungsi dari jin korin. Sampai jumpa di video berikutnya.